Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Cukup. Baik, coba sekarang cek teman sebangkunya. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk. Nah, sebelum kita belajar supaya lebih semangat, mari kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat! 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 Pernahkah kalian memperhatikan proses peristiwa hujan? Betul sekali. Peristiwa hujan ditandai dengan awan mendung, kemudian turunlah air hujan. Air hujan membawa manfaat yang begitu banyak untuk makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Pertama-tama, coba perhatikan syair lagu Air Terjun. Lagu Air Terjun diciptakan oleh M.T. Mahmud dengan tangga nada mayor. Apa yang dimaksud dengan tangga nada mayor? Tangga nada mayor adalah tangga nada diatonis yang memiliki sifat gembira atau senang. Nah, semuanya kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan tangga nada mayor. Selanjutnya, kita mencoba untuk menyanyikan lagu Air Terjun bersama-sama. Pertama-tama, dengarkan input terlebih dahulu. Makin
Syair tersebut menceritakan mengenai air. Seperti yang kita ketahui, air memiliki banyak sekali manfaat untuk makhluk hidup. Di antaranya dapat digunakan sebagai mencuci baju, mencuci piring, mandi, kemudian memasak, dan kita minum. Lalu, mengapa air di bumi ini tidak pernah habis? Padahal kita selalu menggunakannya setiap saat. Nah, air memiliki sirkulasi yang terjadi secara terus-menerus. Sirkulasi tersebut disebut dengan siklus air. Siklus air adalah sirkulasi air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Bacalah teks mengenai siklus air pada buku siswa halaman 9-10, kemudian diskusikanlah proses-proses terjadinya siklus air, lalu tulis di buku. Setelah membaca teks mengenai siklus air, supaya lebih memahami, perhatikanlah papan siklus air berikut ini. Siklus air hari ini kita menggunakan papan siklus air. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, air yang berasal dari danau, dari laut, kemudian dari sungai akan menguap ke atas dikarenakan oleh panasnya matahari. Proses tersebut dinamakan dengan evaporasi. Nah, tumbuhan juga mengeluarkan uap air yang disebut dengan peristiwa transpirasi. Uap air yang sudah naik ke atmosfer kemudian akan berkumpul dan menjadi awan. Peristiwa tersebut disebut dengan kondensasi. Selanjutnya, ketika uap air dan awan mengalami penurunan suhu sehingga awan sudah tidak lagi mampu menahan air, akan terjadi hujan. Hal tersebut disebut dengan peristiwa presipitasi. Nah, kemudian ada peristiwa air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, disebut dengan runoff. Air yang berasal dari atmosfer kemudian turun lagi ke bumi, selanjutnya akan mengalami proses siklus air dari yang pertama, mulai dari evaporasi, kemudian kondensasi, presipitasi, dan kemudian akan selalu terus-menerus berkelanjutan. Secara sederhana dapat kita gambarkan bagan sebagai berikut. Ada proses penguapan yang berasal dari air danau, air sungai, kemudian air laut yang disebut dengan evaporasi. Kemudian ada juga penguapan yang berasal dari tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Kemudian ada proses pembentukan awan, dan ketika suhu udara menurun, kemudian awan sudah tidak mampu lagi menahan air, terjadilah hujan yang disebut dengan presipitasi. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari beberapa materi pembelajaran. Yang pertama, kita mempelajari mengenai tangga nada. Apa itu yang dimaksud dengan tangga nada mayor? Tangga nada mayor adalah tangga nada diatonis yang memiliki sifat gembira atau senang. Contohnya tadi lagu yang kita nyanyikan bersama-sama, yaitu Air Terjun ciptaan MT Mahmud. Nah, sekarang selanjutnya materi mengenai siklus air. Ada beberapa proses yang terjadi pada siklus air. Yang pertama ada evaporasi, kemudian ada transpirasi, lalu ada kondensasi, selanjutnya ada presipitasi. Coba sebutkan kembali proses-proses siklus air. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya. Agar lebih memahami materi yang dipelajari
hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Alhamdulillah, semua materi pembelajaran hari ini sudah disampaikan. Semoga materi-materi tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama dapat berguna di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.